Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa meninggalkan surga menuju ke bumi, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada tuntunan agama yang diturunkan Allah kepada mereka, dan bila mereka mengindahkannya, mereka memperhatikannya, mengerjakannya, maka mereka terhindar dari rasa takut dan sedih, yakni akan merasa aman dan damai. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasa aman ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Ia adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dari sekian banyak kebutuhan jiwanya, seperti kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dihargai dan dicintai. Rasa aman bahkan dapat dinilai lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan fa'ali seperti makan dan minum. Seorang yang lapar boleh jadi dapat tidur, tetapi yang tidak merasa aman maka kantuk tidak akan mampir kepadanya walaupun ia kenyang. Kata aman ini adalah seakar dengan kata iman dan amanah. Ketiganya walau berbeda tetapi saling berkaitan. Iman melahirkan rasa aman, lebih-lebih bila iman itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat diserahkan kepada siapa saja yang dipercaya akan mampu memelihara. Amanat diserahkan kepada siapa yang dipercaya akan memelihara amanat yang diserahkan itu, sekaligus yang menyerahkannya percaya bahwa amanat tersebut aman di tangan yang diserahi, yakni akan dipelihara dengan baik dan akan diserahkan dengan utuh bila diminta. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, rasa aman bermacam-macam. Ia berkaitan dengan pribadi dan juga berkaitan dengan masyarakat. Rasa aman pribadi berkaitan erat dengan iman, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, sedang Allah lah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat makhluk ini bersepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka upaya mereka bersama itu tidak akan terjadi kecuali telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu. Demikian antara lain pesan Nabi kepada Ibnu Abbas ketika masih remaja.
Islam menuntut umatnya agar berusaha meraih rasa aman untuk dirinya dan memberi rasa aman kepada pihak lain. Sedemikian besar perhatian menyangkut hal ini sampai-sampai Islam melarang seseorang membicarakan aib orang lain walaupun aib itu benar dan walaupun itu disampaikan tanpa dihadiri oleh yang dibicarakan aibnya. Larangan ini antara lain untuk memberi rasa aman kepada yang memiliki aib, bahwa aibnya tidak dibuka oleh siapapun walaupun ia tidak berada di tempat itu. Rasa aman bermasyarakat pun ditekankan oleh Islam, namun berbeda dengan keamanan pribadi. Kalau dalam kaitan dengan keamanan pribadi yang ditekankan adalah iman kepada Allah, maka dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang ditekankan terlebih dahulu adalah rasa aman masyarakat secara umum. Keamanan mendahului keimanan. Demikian rumusnya. Kalau yang didahulukan adalah iman kepada Allah, maka keamanan mereka yang belum beriman akan terganggu. Kalau ada yang didahulukan keimanan kepada Allah, maka ini bertentangan dengan hakikat iman yang dituntut oleh Allah, yakni bahwa iman tidak boleh dipaksakan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasul mengatakan bahwasannya al-muslimu man salima yang disebut dengan orang muslim itu adalah orang yang merasa aman, ya, merasa aman min lisanihi wa yadi, dari lisannya, dari tangannya. Jadi orang yang mempunyai kriteria Islam itu adalah yang mampu memberikan rasa aman kepada sekitarnya, sehingga mereka yang senantiasa menjadikan keamanan ini tercobak-cabik, mereka senang bikin keributan, mereka senang bikin kerisauan, ini adalah bukan kategori Islam yang dimaksud. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seorang Islam mampu memberikan rasa aman kepada sekitarnya sehingga kriteria Islamnya dianggap telah sempurna. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam konteks bernegara. Maka kita harus mempunyai kontribusi di dalam menjaga keamanan, karena dengan keamanan yang baik kita pun dapat mampu melaksanakan ibadah dengan baik, mampu beraktivitas dengan baik, tidak ada rasa was-was, sehingga kemanfaatan yang lebih luas di dalam mengejawantahkan, merealisasikan nilai-nilai Islam itu dapat terrealisasi dengan baik. Jadilah pribadi kita, dari diri kita muncul satu sikap bahwasannya orang akan merasa nyaman, merasa aman dengan kehadiran kita. Itulah esensi dari Islam itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir, in amul khairi wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.